Halo semuanya, balik lagi di Kusumaki Channel. Ya, kembali lagi di segmen atau konten yang bernama informasi dari Kusumaki. Sebelum saya minta maaf karena jarang upload ya, dan ini baru ada kesempatan lagi untuk buat konten ini yang informasi ini karena ya saya udah berapa kali bilangnya karena saya pindah sana pindah sini, jadi mudah-mudahan kali ini saya akan bisa rutin ya upload konten informasi ini ya 2 hari sekali karena saya baru datang ya nah di sini saya mencoba untuk mengetahui ya cosplay Jabodetabek ini seperti apa ya, seperti Tangerang, Jakarta, Bogor, Depok itu seperti apa sih cosplaynya. Saya ingin berbagi atau sharing tentang pengalaman saya selama cosplay di sini ya. Jadi dari awal saya cosplay sampai sekarang. Nah, saya akan ngasih info sih untuk teman-teman yang ingin ke Jakarta atau kemana ya. Jadi cosplay di sini tuh seperti apa. Jadi pengalaman saya pertama saya kesini tuh itu beda banget ya dari cosplayernya, dan kostum-kostum orang di sini tuh sangat beda banget sama di tempat saya sebelumnya ya. Sekarang saya akan berbagi cerita ya atau pengalaman saya pertama kali ke Jakarta dan mengikuti perkembangan cosplay di sini itu seperti apa. Nah, di sini saya berkenalan dengan cosplayer juga, itu namanya adalah Ling Nona, dan itu saya dikenalkan dengan suaminya juga yang bernama Bang Yoga. Dan mereka berdua itu sangat banyak membantu saya lah di sini, kayak seperti memberi informasi seperti ini itu, dan banyak sekali membantu, dan saya bersyukur dan berterima kasih jika beliau menonton. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Pertama saya nyampe di sini, karena saya itu sering menang ya di tempat saya sebelumnya, jadi saya itu merasa pede, wah saya pasti bisa menang juga di sini. Nah, jadi tidak segampang itu ternyata. Pertama saya membuat kostum ya, itu saya langsung membuat kostum yang namanya itu kostum Night Owl Gusion, yaitu kolektornya di Mobile Legends ya, Gusion Night Owl yang kolektor. Nah, di situ kan saya berpikir, wah dengan kostum ini pasti saya bisa menang-menang terus lah. Nah, kemudian saya membuatnya itu dengan standar saya yang ada di Padang. Standar saya yang ada di Padang. Jadi saya buat kostum seperti itu. Nah, kemudian tibalah saya waktu itu mencoba diajak untuk cosplay. Jadi saya buat saya ikut pertama itu kalau nggak salah di Transmart Cibubur kalau nggak salah ya. Di sana saya ikut lomba. Jadi pas saya lomba itu ada beberapa part yang lepas karena saya kurang prepare ya, karena ya itulah tips untuk kalian tuh, sebelum itu kalian harus 100% prepare untuk kostum kalian, segala macamnya itu kalian harus prepare. Di situ saya kalah dan saya tidak mendapatkan favorit sekalipun. Jadi saya kayak gini ya, soalnya lawannya emang bagus-bagus juga itu di Cibubur ya. Kemudian saya ikut lomba lagi masih dengan kostum yang sama, cuman ini saya kasih gradasi ya. Jadi awalnya kan polos jadi cat, belum ada gradasi. Jadi saya belajar gradasi di sini dari maker juga di sini yang namanya Bang Isagaki Reita kalau nggak salah ya, itu Bang Denny, dan dia banyak ngasih ilmu. Saya ke tempat dia juga dan dia mengajari saya ini itu ilmu banyak sekali, dan saya coba improve dengan gradasi di kostum saya. Di situ saya langsung ikut lomba lagi, pakai Gusion juga, itu di acaranya Bang Denny. Itu saya cuma dapat favorit ya, dan itu perlombaan saya kedua di sini dan saya dapat favorit. Nah, di situ bisa ternyata nih, walaupun cuma favorit ya, tapi ada kebanggaan juga nih, bisa dimenangin sama bisa dimenangin sama cosplayer atau maker ya. Di sini ini tuh udah agak boost mood ya, jadi kayak mood booster banget untuk saya. Dan kebetulan
ini ya, saya cuman kenanya itu mungkin di proporsi ya, jadi waktu itu bahu itu terlalu besar ya, jadi itu sudah saya kecilkan. Kemudian saya ikut lagi lomba di daerah Jakarta itu waktu itu, daerah mana ya, nah itu pertama kali saya ikut lomba di Jakarta. Nah itu coba dapat favorit. Kemudian saya coba di Jakarta dengan kostum itu nggak menang ya, nggak menang karena di sana saya ngelihat cosplaynya itu emang GG, kayak armor segala macamnya itu rapi, cara dia ngecat, cara dia ini, itu keren banget ya. Jadi saya tanya juga sama cosplayer sana, ini gimana sih, saya perhatikan cara orang ini kayak gini, cara orang ini kayak gini. Jadi saya menelaah gimana ya ini biar saya bisa improve lagi. Nah kemudian di situ saya ikut lomba lagi di Senayan Park ya, waktu itu ada kalau nggak salah Kompas tuh buat acara, dan itu rame banget. Itu pertama kali saya cosplay serame itu, saya sampai gila, itu 100 lebih orang, dan itu outdoor, dan saya pertama kali outdoor lomba cosplay, dan itu panas banget. Nah kemudian setelah itu saya mencoba kan tampil sebaik mungkin. Tetap aja waktu itu karena lawannya gila banget, dan saya pun nggak dapat juara ya, dan itu saya mulai drop, kayak gimana ya biar menang di sini, dan saya mikir terus gimana biar menang ya. Nah kemudian karena saya sudah berpikir, ternyata kesalahan saya waktu itu adalah kostum yang saya buat itu, saya ukurannya itu saya sesuaikan sama umum, jadi nggak sesuai sama tubuh saya ya, karena tubuh saya kecil, jadi saya buatnya itu umum, dan saya nggak pakai sweat kekar juga, jadi ya kurang cocok sama saya, jadi kayak sepertinya kena di proporsi badan ya. Nah kemudian waktu itu barulah muncul film The Flash ya, film The Flash yang terbaru kemarin. Saya lihat detail, dan di situ saya terinspirasi, pingin sekali buat kostumnya. Nah langsung saya buat. Nah di situ saya singkat cerita saya buat kostumnya. Nah kebetulan Bang Denny buat event lagi, Jill lagi namanya, itu di mana ya waktu itu ya, masih di Bogor. Nah itu saya cuma dapat favorit lagi ya, dan itu dengan kostum kayak gitu tapi masih favorit, apa yang salah ya. Kemudian saya masih bingung juga gimananya gitu. Nah ternyata kostum yang sering menang itu ya emang kostum ML gitu, kostum Mobile Legend. Nah jadi situ saya bertekad untuk udah deh saya buat kostum Mobile Legend aja deh. Kemudian ada Jill lagi, karena Jill ini itu terus buat ya, saya selalu sama Bang Denny itu bisa buat Jill terus. Nah itu Jill saya nampil lagi itu kalau nggak salah di Bogor lagi. Di Bogor saya pakai Gusion yang default. Nah Gusion yang default ini saya juga pernah menang juga, juara 1 itu juara 1 di Padang ya. Nah kemudian saya pakai itu di sini. Saya kelupaan. Jadi di Jakarta ini, Jabodetabek ini paling umum itu adalah coswalk ya. Harusnya awal video tadi saya buat, tapi saya ingat sekarang. Jadi pertama kali saya ke Jakarta itu saya kaget, karena biasanya saya itu koskom ya. Jadi di Padang itu koskom, kita pakai BGM, kita sesuaikan BGM-nya, nah itu nilai tambah untuk kita. Nah kemudian waktu saya kesini tuh saya kaget, kok nggak ada koskom di sini. Kok nggak ada koskom di sini. Jadi saya bingung, dan saya tuh nggak pernah malahan ikut coswalk tuh, nggak pernah. Mungkin pertama kali cosplay jadi L itu coswalk. Nah kemudian kan itu sudah selanjutnya itu koskom terus. Jadi saya kaget, mungkin itu ya karena saya nggak pernah coswalk. Nah kayak saya kaku, gerakan saya pun kaku di panggung, segala macamnya, ekspresi segala macam itu ketahan karena nggak ada backsound yang mensupport. Nah itu info penting ya. Jadi kalian yang mau kesini nih, emang di sini tepatnya itu coswalk. Nah kalau mau koskom itu acara gede, event gede, itu baru ada koskomnya. Kemudian saya lanjut itu sekitar jadi Gusion yang default. Itu koskom, dan saya mulai menjiwai ya, karena saya sudah mulai terbiasa ya sama coswalk di sana, dan alhamdulillah saya di sana dapat juara 3. Nah itu kemudian jadi mood booster lagi untuk saya. Bisa nih juara 3 nih. Saya memutuskan untuk ini. Setelah itu saya memutuskan untuk buat kostum Zilong, karena Zilong yang
Glorious General itu lumayan keren menurut saya ya, karena saya itu player Zilong juga, jadi saya pingin buat kostum itu karena menurut saya ya itu kostum tuh wah banget lah yang Glorious General tuh. Nah mulailah saya membuat itu. Kemudian di situ saya setelah selesai saya ikut event gede itu, namanya Impact Nation. Itu event tahunan juga dan itu rame banget, sumpah itu rame banget, hampir mirip sama yang di Senayan Park tadi ya. Tapi ini lebih wah lah, pokoknya semua orang pun udah tahu ini acara apa. Nah kemudian saya pakai Zilong ya, waktu itu sih belum gradasi kulit ya, jadi masih cat gradasi gitu. Kemudian di situ sayang sekali saya kalah karena lawannya gila lah kalau di Jakarta ya. Jakarta itu masih susah dikalahin. Nah kemudian saya berpikir lagi di situ, kok bisa kalah ya, apa yang kurang. Oke, kemudian saya upgrade lagi. Saya upgrade kostumnya tuh, baru saya pakai kulit segala macam, gradasi kulit. Nah kemudian pakai lampu, dari awal sih udah pakai lampu sih di weaponnya. Kemudian di sana itu saya sudah menampilkan semaksimal mungkin ya menurut saya, dan saya yakin pasti menang ya. Kemudian pas nampil, ternyata lawannya ada yang lebih keren gitu, dan kena saya di sana adalah make up. Nah make up saya itu kurang ternyata, kata jurinya ya waktu itu. Aku harus improve make up juga waktu itu ternyata. Nah kemudian di situ kalah, dan saya udah dari Impact Nation kalah. Kemudian lanjut lagi ke Casablanca, itu daerah mana ya? Ya daerah Jakarta sih, kalah juga. Dan saya belum pernah menang di Jakarta ya, Kemudian saya ikut bantu eventnya Bang Denny lagi, Jill lagi. Kemudian itu isi acara di sana jadi Kenshin dan Sisio. Kemudian udah deh ikut koskom deh. Nah disitulah saya pertama kali ikut koskom itu di daerah CCM, di Mall CCM itu daerah Bogor. Itu saya dan teman saya Edward, karena kami biasa juga koskom di Padang ya, jadi chemistry kami udah kuat. Kemudian kami memutuskan tuh ayolah ikut koskom lah sekali-sekali. Nah ketika kami ikut koskom itu di daerah CCM tuh, itu rame banget karena jurinya juga langsung Rian CD, dan itu seneng banget saya ketemu Rian CD yang saya idolakan ya, karena Rian CD ini termasuk salah satu cosplayer terbaik di Indonesia ya. Dia udah menang juga di Arab kalau nggak salah, atau di mana itu. Itu ya, emang keren banget orangnya. Nah, alhamdulillah kami dapat best movie. Jadi di situ banyak kategorinya ya, ada best movie, ada best anime, best game. Nah kami dapat best movie, dan itu bangga banget kami bisa menang dijuriin sama, itu termasuk menang ya kalau kita, soalnya dia best gitu. Jadi itu itu bangga banget lah dimenangin sama Rian CD. Dan saya masih penasaran sama Zilong, saya upgrade lagi Zilongnya lebih bagus lagi. Nah saya kemudian nampil lagi di daerah Boxes, di Mall Boxes. Nah itu jurinya Punipun sama Regar Castrol, kalau Castor namanya. Itu alhamdulillah saya dapat juara 3 lagi ya. Nah di situ ada kebanggaan, akhirnya saya bisa menang nih pakai Zilong nih. Oke, dan setelah itu saya berpikir juga ini harus upgrade kostum lagi deh, kayaknya harus buat kostum yang lebih lagi ya. Ya udah, kemudian setelah itu, setelah Zilong juara 3 itu, kemudian kami buat event Bang Denny lagi. Ya sambil memantau ya, saya di sana itu melihat orang itu gimana sih, ini make upnya gini, ini kayak gini cara menangnya, ini kayak gini. Nah kemudian saya langsung berpikir, ada kostum yang paling bagus nih di ML. Saya buat Dairot Naraka Flame. Nah itu saya buat dengan ini, dan saya bilang dalam diri sendiri, pokoknya Dairot Naraka Flame ini saya nggak bakal kalah. Apapun dimanapun eventnya saya nggak bakal kalah. Saya tekadkan dalam diri ya, saya nggak bakal kalah Dairot ini. Oke,
setelah event saya juga buat terus, sambil event saya buat kostumnya. Nah, akhirnya selesai kostum dan itu apa ya namanya ya, itu saya targetkan untuk event Mobile Legends besar ya, dan itu eventnya adalah ulang tahun Mobile Legends yang ke-7 kemarin. Itu di daerah Mall Taman Anggrek. Event Mobile Legends paling besar waktu itu. Wah, itu keren banget lah. Saya pertama kali terpukau waktu datang ke sana. Saya melihat Anggoro yang keren banget, kemudian Bang Frey itu yang jadi Gatot. Waktu itu Anggoro jadi Link. Kemudian Anggoro itu termasuk salah satu cosplayer yang saya idolakan ya, karena dia keren banget pokoknya. Dari saya nggak pernah ketemu dia, jadi wah ini orang keren banget nih, gimana biar bisa kayak dia ya. Kemudian di sana ketemu Bang Frey yang jadi Gatot, itu udah terkenal banget. Kemudian saya ngeliat Tigreal yang apa namanya ya, yang itu kostumnya gila banget, dan itu kostumnya 20 juta, dan saya tercengang, astaga, kostum 20 juta edan. Nah, banyak kali itu cosplayer yang keren banget. Ada yang Ricky Samuel itu jadi Arlotnya, edan, ini orang edan, keren banget. Nah, itu kesialan saya banget ya, kesialan banget bagi saya waktu itu adalah tas yang berisi wig, anting, sama telinga Dairot itu tertinggal. Astaga, itu makanya tips untuk kalian nih, kalau mau event atau mau apa itu, kalian cek, bener-bener cek sebelum berangkat ya. Semua itu udah masuk ke mobil, atau udah masuk ke tas, udah masuk ke karung, atau masuk ke kotak, atau masuk ke tas gitu ya, ke tas besar itu harus kalian cek bener-bener lah. Kalau bisa dicatat itu, ini udah kalian centang itu. Pokoknya jangan sampai satu aksesoris pun tertinggal, apalagi wig, itu fatal banget. Dan dari Bogor ke Taman Anggrek itu jauh banget, nggak mungkin kan balik hanya untuk ngambil tas, karena saya juga bareng teman-teman waktu itu. Dan itu saya mikir gimana caranya. Nah, untung aja waktu itu rambut saya udah gondrong kan, jadi waktu itu saya pakai rambut asli, saya styling aja, kemudian pakai tanduk. Nah, itu baru itu body painting, itu pertama kali saya body painting, di make upin juga sama Kak Ling tuh, dan itu dia hebat banget untuk make up ya, saya akuin dia hebat banget. Nah, kemudian waktu itu ini ya, saya waktu itu gear di tangan itu harusnya mutar ya, tapi beberapa kali percobaan itu gosong, dinamonya nggak kuat. Jadi ya sampai sekarang masih saya coba sih, tapi nanti saya pasti akan coba itu mutar. Nah, kemudian waktu itu udahlah, saya pasrah aja, udahlah, menang kalah udah deh, yang penting udah ketemu orang-orang keren yang emang keren banget lah. Kemudian tibalah nampil, dan itu bangga banget diliatin orang. Di sana juga ada Jonathan Liandi, ada Kairi, dan itu keren banget lah eventnya waktu itu. Nah, kemudian tibalah pengumuman dan setelah pengumuman itu saya orang yang nomor 2 kalau nggak salah ya. Itu kategori pemenangnya adalah ada 20 besar dan ada 10 besar, pokoknya seperti itulah. Dan alhamdulillah saya masuk 20 besar, walaupun banyak kekurangan, tapi saya bisa masuk 20 besar. Dan itu memang gila nih. Dan dalam hati saya, andaikan wig sama telinga dan anting nggak ketinggalan, mungkin bisa lebih baik saya, tapi nggak apa-apa ya, itu sebagai pelajaran berharga ya untuk saya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan seperti itu. Masuk 20 besar ya, walaupun ya nggak apa-apa deh 20 besar. Dan itu jadi booster juga lah, tambahan untuk kedepannya ya. Kemudian saya berpikir, ini kedepannya harus lebih perfect nih. Nah, kemudian setelah itu kami buat event kerjasama sama event di Jepangan, event dengan Bank Jepang yang Jitras namanya. Dan itu pertama kali saya buat event yang besar ya di sini ya. Dan apa namanya ya, itu saya pertama kali menjuri, dan
di sana saya disandingkan dengan Bang ini Mizuki Otawa. Wah, itu Bang Mizuki Otawa itu juga yang mewakili Indonesia di ini ya, di WCS ya, World Cosplay Summit itu namanya. Nah itu kan ada, kalau Indonesianya itu ada ICGP, kemudian dari ICGP menang, baru beliau mewakili Indonesia di WCS. Wah itu keren, dan mereka dapat Best Action kalau nggak salah, Best Action atau Best apa, pokoknya mereka dapat juga kemenangan di sana, dan wah itu keren banget. Bisa ngejuri bareng beliau tuh suatu kebanggaan ya, dan nggak bakal saya lupain sih, dan suatu hari saya juga pingin bisa setara sama beliau. Kemudian setelah event itu saya upgrade Dairot, kemudian barulah saya nampil lagi Dairot itu di Ion Mall Bogor. Ion Mall Bogor itu acara Halloween ya, spesial Halloween atau enggak sih, lupa saya. Nah di situ saya pakai Dairot lagi, dan itu persiapan saya sudah matang dan nggak ada yang ketinggalan, semuanya udah perfect. Ini kalian bisa bedain yang ini di MLBB anniversary ke-7, dan ini yang di Ion, dan ini udah ya seperti itulah. Nah kemudian waktu itu alhamdulillah saya coba juara 1. Itu suatu hal yang wah keren banget, dan itu pertama kali saya juara 1 lah. Saya berpikirnya itu pertama kali saya juara 1, dan wah bangga banget nih. Nah akhirnya aku bisa juara utama deh di sebuah event gitu kan. Nah kemudian setelah itu kita buat event lagi, sesi Nomasuri. Sesi Nomasuri itu Halloween ya, jadi waktu itu bertepatan dengan Halloween kami buat event. Di sana saya ngejuri singing, kemudian juga ngebantu nge-MC, dan itu saya belajar MC di sana, dan saya juga perform beberapa lagu di situ. Ya di situ saya VK, pertama kali saya pingin VK lagi, dan saya cosplay jadi Rookie ya dari Gazette. Kemudian baru saya pakai Dairot lagi itu di acaranya Gladiator Gaming ya, waktu itu Gladiator Gaming itu di M Block itu Jakarta. Dan nah di sana alhamdulillah saya dapat juara 1. Wah itu juara 1, dan wah itu bangga kali, dan sesuai perkataan saya nggak bakal kalah, nggak dapat juara ya, nggak bakal enggak lah gitu, pokoknya dapat saya walaupun apa gitu, yang penting saya nggak bakal kalah di pakai Dairot ini. Nah kemudian juara 1, kemudian saya ingin mencoba yang cosplay itu di Tangerang itu seperti apa sih. Nah di situ ada FBS Fest di sana di Tangerang, jauh-jauh kami ke sana dari Bogor. Kemudian di sana karena jurinya itu yang sebelumnya di Gladiator itu Bang Arya Chandra. Nah di sini kalau kita itu udah menang sama juri yang sama, itu di event selanjutnya ketemu juri lagi yang sama, nilai kita akan dikurang walaupun sebagus apapun. Nah di situ saya cuma dapat juara 2, tapi alhamdulillah deh, karena bisa dapat juara, tetap juara ya, dan itu juara 2. Ya lumayan sih, dan cosplay Tangerang juga keren banget. Kemudian setelah itu barulah kita mendengar ini eventnya Bang Winda Basudara. Itu saya ngefans banget sama Bang Winda. Itu namanya eventnya itu Motion Ime ya, itu event yang bertujuan untuk menggalang dana ya, menggalang dana, event amal ya untuk teman-teman kita yang di Papua. Dan alhamdulillah acara eventnya lancar, dan terkumpul berapa ya saya lupa, dan itu sudah diserahkan ke teman-teman kita yang membutuhkan di Papua. Nah saya kan persiapan untuk Motion Ime ya. Nah sebelum event 3 hari sebelum Motion Ime itu saya dapat info event itu di D-Mall, dan itu hadiahnya lumayan gede banget, dan wah gila nih. Dan itu hari Sabtu, sedangkan Motion Ime itu hari Minggu. Nah kemudian sebelum saya
wah datang nggak ya, dan saya bertekad udah deh ambil keduanya. Saya daftar yang di mall juga, di mall tuh Depok Mall. Nah kemudian di Motion Ime pun saya daftar. Jadi Sabtu Minggu saya tetap cosplay jadi Dairot. Nah kemudian hari Sabtu alhamdulillah di mall tuh saya dapat juara 1. Nah kemudian di Motion Ime pun alhamdulillah saya dapat juara 1 lagi berturut-turut Sabtu Minggu. Wah, dan saya udah menuntaskan itu, dan saya bilang wah udah saya nggak mau pakai Dairot lagi sampai event Mobile Legend besar lagi tahun depan. Nah 2024 inilah mudah-mudahan ada event Mobile Legend lagi dan saya pakai Dairot lagi. Nah oke, saya akan bilang ya, Dairot itu yang pertama tersiksanya itu panas karena saya pakai suit kekar ya, body armor kekar. Kemudian ininya juga berat, aksesoris bagian belakangnya itu. Kemudian telinga sambung kan, jadi emang agak-agak gatal atau panas gitu. Kemudian body painting itu pun wah rasanya panas banget, nggak bisa garuk-garuk. Kemudian Dairot itu cuma bisa seperti ini nggak bisa, jadi cuma bisa begini, dan itu kaku banget, dan itu saya harus menahannya berjam-jam ya, seperti itu. Dan itu ya gimana lagi ya, yang penting lancar. Itulah kalau mau menang ya kita harus ada sesuatu yang dikorbankan, jadi kita harus latih fisik kita juga sebelum pakai kostum-kostum berat seperti itu. Nah kemudian yang terakhir dekat-dekat ini baru saya jadi Mikey, itu karakter favorit saya, dan itu pertama kali saya cosplay ringan, nggak penuh beban, dan ya itu waktu itu cuma iseng-iseng aja sih, karena saya pengen ngonten ini apa kemarin, konten sebelumnya itu adalah We Are Cosplayer. Jadi saya ingin mewawancarai beberapa cosplayer tentang ya isu-isu percosplayan atau perwibuan. Yang belum nonton silahkan nonton dulu. Di sana saya alhamdulillah ya dapat juara 3, dan itu saya ketemu Bang Tidar yang jadi Usop, itu keren banget, mirip banget. Nah itulah, jadi kesimpulannya adalah jika kita ingin menang, ingin berkembang, itu kita harus memperhatikan orang lain. Jadi cosplayer itu kita harus perhatikan, kita ambil ilmu, oh orang ini kayak gini, orang ini kayak gini, teknik orang ini seperti ini, dan kita emang harus siap untuk mental kita juga siap untuk tampil lah. Jadi improvisasi dan segala macamnya itu penting untuk cosplay. Ya maaf kalau video ini kepanjangan ya, karena ya emang pingin berbagi, sharing ini aja pengalaman saya, dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek yang pingin kesini itu bisa tahu sih, wah ini kalau kesini nih nanti cosplaynya seperti apa. Dan tips-tips itu mungkin perjalanan hidup saya cosplay itu mungkin bisa membantu teman-teman untuk improvisasi atau apa yang ingin teman-teman lakuin, itu teman-teman harus tahu seperti itu. Nah terima kasih sudah mampir ke channel ini, dan jangan lupa like dan subscribe, karena saya bakal rutin upload ya, bukan nggak tiap hari juga ya, 2 kali sehari lah, 2 hari sekali, mudah-mudahan bisa lancar semuanya, karena sekarang saya sudah di tempat yang ya udah mendukung sih, udah nggak pindah-pindah lagi, mudah-mudahan, amin. Dan jumpa lagi di next video, dan see you again.